Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini saya berada di Masjid Pusdai Jawa Barat. Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat hari ini sedang mengadakan pengajian rutinan bulanan, yaitu kajian bersama Ustazah Ibu Santi. Selamat menyaksikan. Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Ibu Ustazah Santi, disilahkan. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Teteh? Alhamdulillah. Ya. Enak berdiri atau duduk, Bu? Bebas ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati ibu-ibu panitia yang sangat luar biasa ya. Dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua ya, alhamdulillah berbahagia sekali kita dikumpulkan di pagi hari di tempat yang paling diberkahi oleh Allah, di Masjid Allah, untuk man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang maha sempurna sifatnya, yang maha sempurna hikmahnya, yang maha sempurna pengaturannya. Dan tidaklah Allah menetapkan sebuah takdir di dalam kehidupan seorang hamba, maka itu semua tentu disertai dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Tentu itu disertai dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Sehingga meyakini hal tersebut, inilah yang membuat orang-orang yang beriman mudah untuk menata hatinya, mudah untuk mengelola hatinya, agar senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap keadaan yang ada. Ya, ibu-ibu, walaupun kehidupan kita nggak selalu datar-datar saja, ya, ada riak gelombang ujian. Tapi apapun itu, ujian-ujian yang Allah lewatkan dalam teras kehidupan kita ibarat gemerici air. Sementara limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan samudra yang sangat luas, yang tiada berujung dan tiada berhenti. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bertutur, sekiranya seorang hamba menyadari betapa amat sangat baiknya Rabbnya kepada dirinya, tak ada yang paling baik kepada dirinya sebaik Rabb yang sudah menciptakannya, maka hal tersebut akan membuat air matanya meleleh dan akan membuat ia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu-ibu, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, insya Allah di kesempatan bulan ini tema yang akan kita angkat adalah rahasia bahagia. Ada suatu perkara yang dicari oleh seluruh manusia, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, baik oleh yang sudah lanjut usia ataupun yang masih belia, baik dari kalangan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Semua manusia sesuai dengan fitrahnya mencari yang namanya kebahagiaan. Oleh karenanya, siapa sih di dunia ini yang gak ingin bahagia? Semua kita ingin bahagia. Bahkan seluruh pergerakan yang dilakukan oleh manusia itu untuk mencari kebahagiaan. Betul apa benar, Bu? Betul, ya. Ya, jadi bahagia ini merupakan sebuah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semenjak kita baru berusia 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, pada saat itulah Allah utus malaikatnya untuk meniupkan ruh sekaligus menetapkan beberapa perkara kepada janin tersebut. Salah satunya adalah sengsara atau bahagianya. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia sejak di rahim ibunya. Mudah-mudahan termasuk kita semua, ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kebahagiaan itu benar adanya. Sungguh kebahagiaan itu adalah surga dunia, surga yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang beriman, surga yang sudah dirasakan oleh orang-orang solih terdahulu. Sehingga ulama mendefinisikan bahagia itu adalah hiyattuma'ninatul qalbi, yaitu ketenangan yang sifatnya menetap di dalam hati. Artinya dasar dari kebahagiaan itu adalah ketenangan yang menetap, ketenangan yang senantiasa membersamai seorang hamba di semua keadaan yang ada, baik dalam keadaan nyamannya ataupun dalam keadaan tak nyaman, baik dalam keadaan sehat ataupun sakitnya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempitnya. Sehingga ketika Allah sudah menghujamkan hiya tuma'ninatul qalb, maka apapun cuaca yang terjadi dalam kehidupannya, pahit, manis, dan seterusnya, maka ketenangan, kebahagiaan di dalam hatinya itu tidak sirna. Kemudian kita lihat, tak ada yang memiliki atau menggenggam kebahagiaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah anugerahkan kebahagiaan kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah tahan kebahagiaan dari hamba yang Allah kehendaki. Dan sebagai pemilik kebahagiaan, tentu tidak ada yang sangat mengetahui sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada jalan-jalan kebahagiaan kecuali adalah Rabb, pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya berbahagia kita menjadi seorang muslim. Saking besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya,
Allah beri petunjuk jalan, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jalan-jalan yang ketika kita tempuh jalan itu, maka insya Allah kebahagiaan yang hakiki akan bisa kita raih. Ya, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas semua ya Bu ya, karena waktu yang tentu saja terbatas. Ya, di antara sebab terbesar teraihnya kebahagiaan adalah dengan mentauhidkan Allah. Jadi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengokohkan keimanan, ketakwaan yang tampak buahnya dari amal-amal solih yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kita coba tadabbur di antaranya surah Al-An'am ayat 82. Di bawah Ibu mushaf Al-Qur'annya. Ya, bagi yang membawa mushaf boleh dibuka surat Al-An'am, ini surat ke-6 ya, ayat 82. Nah, di sini Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan. Jadi ada dua penekanan di ayat ini. Yang pertama, enggak semua orang. Allah menjelaskan lebih spesifik. Ya, yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kriteria yang kedua, orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kotoran syirik, dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan. Artinya keimanan yang dikehendaki oleh Allah adalah keimanan yang murni 100%, tidak tercampuri oleh kotoran apapun. Nah, siapapun yang memenuhi dua kriteria ini, maka garansi apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Yaitu ulaika lahumul aman. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rasa aman. Aman itu adalah rasa aman. Sebuah karunia yang sangat luar biasa mahalnya, yang bahkan keamanan ini adalah definisi lain dari kebahagiaan. Karena yang namanya kebahagiaan memiliki cabang-cabang, salah satunya adalah rasa aman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghujamkan rasa aman ke dalam kolbu seorang hamba, tak ada perkara apapun di dunia ini yang bisa membuat ia takut. Gak ada perkara apapun yang membuat ia khawatir, yang membuat ia gak memiliki keberanian. Kenapa Bu? Karena Allah sudah memberikan anugerah yang sangat mahal, yaitu rasa aman. Sehingga rasa aman ini artinya adalah hati yang jauh dari rasa takut, hati yang jauh dari kekhawatiran, jauh dari kegundahan, resah, gelisah, kesedihan, dan kawan-kawannya. Oh, ini anugerah yang sangat mahal, gak bisa dibeli oleh dunia sebanyak apapun. Nah, kemudian di ujung ayat 82, di situ closing ayatnya wahum muhtadun. Di samping Allah akan memberikan rasa aman, Allah juga akan menganugerahkan petunjuk. Nah, petunjuk ini juga sebuah karunia yang sangat mahal. Karena
manusia di dalam menapaki, mengarungi perjalanan hidupnya di dunia itu membutuhkan petunjuk. Bahkan dalam kehidupan kita banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil. Sementara manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak keterbatasannya. Salah satu keterbatasannya adalah ilmunya sangat terbatas. Ilmu manusia sangat terbatas, sementara ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi perkara yang sudah lalu, perkara saat ini, bahkan perkara yang akan datang yang masih gaib bagi manusia. Oleh karenanya, ketika seorang hamba beriman dan ia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka di samping ia mendapatkan rasa aman, maka ia akan diberi petunjuk jalan. Yang dengan petunjuk itu Allah bimbing langkahnya, Allah tuntun pilihan-pilihan hidupnya, sehingga betul-betul terarah kepada yang paling maslahat, yang paling membahagiakan bagi urusan dunia dan akhiratnya. Masya Allah, ya. Terus ibu-ibu, mari kita lihat sejenak bagaimana Allah memberikan rasa aman dan petunjuk serta melindungi orang-orang yang beriman dari kegundahan, dari rasa takut, dari rasa khawatir. Boleh dibuka surah Al-Qasas, Bu. Surah Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-7. Di sini Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susui dia. Jadi peristiwa ini terjadi ketika ibundanya Musa diliputi kekhawatiran yang sangat luar biasa terkait dengan apa, Bu? Keselamatan jiwa putranya. Karena ibunda Musa melahirkan bertepatan dengan Fir'aun membuat kebijakan bayi laki-laki yang lahir di tahun itu harus dibunuh. Sehingga kebayang oleh kita ketika seorang ibu, fitrahnya seorang ibu ketika ia merasa anaknya dalam kondisi terancam jiwanya, itu gundahnya luar biasa, khawatirnya luar biasa. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Allah ilhamkan kepada ibundanya Musa, susui dia, susui. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Bu? Artinya menyusui bayi tidak hanya bermanfaat untuk bayi yang disusui, tapi aktivitas menyusui bayi ini juga bermanfaat bagi ibu yang menyusui. Bisa memberikan efek menenangkan, menambah hormon apa, Bu? Hormon kebahagiaan, endorfin, ya. Jadi Masya Allah, ya. Jadi bagaimana Allah mengalihkan kegundahan di hati itu dengan sebuah aktivitas, ya, dengan sebuah aktivitas dalam hal ini menyusui bayinya. Kemudian sesudahnya, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka larung ia di sungai, hanyutkan ia di sungai. Yang bahkan kalau kita lihat, inilah cara Allah memberi penghiburan kepada ibundanya Musa, di mana di samping Allah perintahkan untuk menyusui bayinya, juga Allah perintahkan untuk melarung, menghanyutkan bayinya di sungai. Walau secara logika manusia ini adalah sebuah perintah yang
nggak masuk akal, yang sulit dicerna oleh logika ibu manapun. Ya, karena logikanya ketika seorang ibu mengkhawatirkan tentang anaknya, biasanya dia akan mendekap sangat erat, gak mau berpisah dengan anaknya karena khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya tadi. Tapi justru di ayat ini Allah perintahkan hal yang sebaliknya, hanyutkan. Jadi seolah-olah Allah memberikan solusi di mana solusinya juga sebenarnya ya jauh lebih tidak aman. Bayangkan Bu, melarung bayi yang baru lahir di sungai, ya, sehingga logika manapun itu pasti keadaan yang tak aman. Nah, tapi disitulah keimanan seorang hamba diuji. Ya, ketika seorang hamba jujur imannya, kokoh akidahnya, ia betul-betul mentauhidkan Allah, maka ketika perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, mau si hamba tadi mengetahui hikmah perintah tersebut ataupun tidak, mau perintah itu berat dilakukan ataupun ringan untuk dilakukan, maka keimanan yang baik akan melakukan sami'na wa ata'na. Karena Engkau yang memerintahkan ya Allah, aku dengar dan aku taati. Nah, kita lihat di sini ya Bu ya, di penghujung ayat ke-7 itu Allah beri sebuah jaminan, jangan kamu khawatir. Jadi Allah tahu betul bagaimana keadaan emosinya ibunda Musa, karena wallahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada manusia, apa yang dirasakan oleh hati manusia, apa yang ia gundahkan, apa yang ia khawatirkan. Oleh karenanya dijawab oleh Allah, jangan kamu khawatir, jangan bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya, jadi iman menuntut kepercayaan. Yang penting percaya aja deh sama Allah, serahkan saja sama Allah. Ya, karena ketika seorang hamba mengenal sifat-sifat Robnya dengan semua asma dan sifatnya yang mulia, maka semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang mulia. Jadi nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang akan memudorotkan hambanya. Ya, tapi untuk lebih menenangkan, ya Allah katakan nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nanti bayinya akan dikembalikan lagi. Terbukti nggak Bu apa yang Allah janjikan? Terbukti. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, ya Allah yang mengatur ya kemana angin itu bertiup, kemana arus itu, ya arus air itu mengarahkan keranjang bayi itu, sehingga pada saat keranjang itu ya sampai di belakang istana Fir'aun, Allah yang mengatur bagaimana istrinya Fir'aun melihat keranjang tersebut, ya yang membuat ya mungkin bahasa kita jadi kepo ya, apa isinya. Dan ternyata setelah dibuka ya ada sosok bayi ya yang masih merah. Dan Allah yang membolak-balikkan hati Bu. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengatur ya Bu ya. Ya, sehingga dari pandangan pertama membuat ya istri Fir'aun jatuh cinta kepada itu bayi. Sehingga singkat cerita bayi itu dirawat di istana Fir'aun karena butuh ada yang menyusui. Ya walaupun sudah dibuat semacam ini pengumuman ya,
siapa yang ini bisa untuk menyusui, tapi ya Allah lagi yang mengatur. Allah buat Musa bayi tidak mau menyusu kepada wanita yang bukan ibunya. Nah, sehingga pengaturan Allah sangat indah. Pada akhirnya tanpa diketahui oleh Fir'aun, ya, ibunya Musa, ya, itu digaji untuk menyusui bayinya sendiri. Tapi Fir'aun tidak mengetahui hal tersebut, karena kalau tahu sangat membahayakan, ya. Sehingga posisi ibunya senantiasa bisa berdekatan dengan bayinya, bahkan gak perlu lagi takut, gak perlu lagi khawatir, ya, ia hidup dalam kenyamanan yang luar biasa di istananya Fir'aun. Nah, begitu Allah mengirim bayi yang kelak akan menjadi musuh Fir'aun di kemudian hari, ya. Nah, jadi di antara hikmah yang bisa kita ambil, ibu-ibu, ya, di antara sikap orang-orang yang beriman ketika ia khawatir terhadap sesuatu, ya, dan biasanya sesuatu yang kita khawatirkan itu berpotensi terjadi, bisa juga tidak terjadi, bisa terjadi, bisa juga tidak, ya. Nah, jadi apapun itu bentuk kekhawatirannya, ya. Nah, keimanan akan mengarahkan hatinya kepada keyakinan bahwasanya sebesar apapun konspirasi yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan mudarat, keburukan kepada seseorang, itu tidak akan berhasil kalau Allah tidak menghendaki. Nah, ini yang disebut dengan tauhid. Bahkan dalam hadis Arba'in, ya, lebih kurang isinya, sekiranya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ia bersatu untuk memberi manfaat, niscaya manfaat itu nggak akan sampai kecuali sebatas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, sekiranya seluruh makhluk yang ada di muka bumi bersatu padu untuk menghabisi seseorang, untuk mengirimkan kemudorotan kepada seseorang, maka niscaya seseorang itu nggak akan tertimpa kemudorotan kalau Allah tidak menghendaki. Ya, itulah iman. Jadi keimanan membuat seseorang bisa meredam kekhawatirannya. Jadi ibaratnya kalau nama kita gak tercatat di Lauhil Mahfuz akan celaka, ya gak akan. Walaupun mungkin sebab-sebab celaka itu besar peluangnya, kemungkinannya, ya gak akan. Karena apapun di muka bumi ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, di samping Allah mengabadikan kisah ibundanya Musa, Allah juga mengabadikan kisah Maryam. Nah, ini yang saya angkat, diantaranya ini wanita tadi, ya, ibunya Musa, ya, wanita. Maryam juga sama, ya. Nah, kita lihat, boleh dibuka surat Maryam, ibu, surat Maryam ayat 23. Nah, kita lihat artinya, ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ya, jadi ini ayat menunjukkan betapa Maryam saat itu berada pada puncak, ya, puncak kekhawatiran, puncak kesedihan, sampai ada dorongan alangkah baiknya aku mati saja sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Maka saking besarnya rahmat Allah kepada Maryam, kenapa
Kenapa Allah, Bu, ya, sedemikian cepat menurunkan pertolongannya? Karena seorang Maryam itu adalah wanita yang mulia, wanita yang terjaga, wanita yang dominan waktunya dihabiskan untuk beribadah di mihrab. Sehingga itu menggambarkan keimanannya, ketakwaannya, ibadah-ibadahnya yang istimewa. Sehingga ketika hamba yang seperti ini berada dalam situasi genting, biasanya pertolongan Allah itu cepat sekali turunnya. Karenanya bayangkan, langsung Allah utus malaikat. Di ayat 24, Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, jangan engkau bersedih hati. Jangan bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Artinya apa, Bu? Maryam dilarang untuk sedih. Oleh karenanya, kalau kita melihat kata sedih, kata takut di dalam Al-Quran, itu cenderung menggunakan kata la, dilarang, termasuk ditiadakan. La khaufun alaihim walahum yahzanun, misalnya yang paling umum ya, Bu, ya. Kenapa Allah melarang sedih, Bu? Karena lebih banyak keburukannya. Betapa sering kesedihan itu menghentikan produktivitas seseorang, menghentikan perjalanan seseorang. Kesedihan mengantarkan kepada keputusasaan, sehingga semua perkara yang berpotensi buruk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah alihkan nih Maryam supaya nggak sedih lagi, Allah hibur. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya. Terus, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Buat hati itu gembira, buat hati itu bahagia. Ya. Kemudian sesudah itu, jika engkau melihat seseorang, maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Masya Allah. Kita lihat, Bu, bagaimana Allah menghibur Maryam untuk tidak perlu bersedih. Dengan cara apa, Bu? Melihat alam yang indah, suara gemerici air di sungai, suara burung yang berkicau, angin yang menggerakkan dedaunan. Hayo, nikmati itu semua. Nikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Betul, seseorang diuji dengan sebuah perkara yang tak mudah, tapi bukan berarti dunia menjadi berakhir. Ya, jadi tetap ciptakan kesenangan diri, ciptakan bagaimana agar kesedihan itu sirna, berkurang kadarnya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, termasuk Allah memerintahkan Maryam untuk beraktivitas. Apa aktivitasnya, Bu? Mengguncang, menggoyang pohon kurma. Padahal pada saat ayat ini diturunkan, Maryam dalam keadaan sakit mau melahirkan. Nah, kira-kira kalau seorang wanita ya dalam keadaan sakit mau melahirkan, ini tenaganya kuat atau lemah, Bu? Lemah. Bahkan dalam keadaan normal saja wanita itu tenaganya nggak sekuat laki-laki, ya. Apalagi ini dalam keadaan hamil besar, sakit mau melahirkan. Tapi justru Allah perintahkan goyang itu pohon kurma. Apa hikmah yang bisa kita ambil, Bu? Kalau Ibunda Musa juga susui bayi. Jadi artinya kalau lagi khawatir, sedih, bukannya rebahan,
meluk bantal guling misalnya ya. Ya, tapi justru lakukan sesuatu agar energi kesedihan itu teralihkan kepada aktivitas yang positif tadi. Nah, guncang pohon korma. Nah, kalau yang menggoyang pohon korma itu wanita yang sakit mau melahirkan, kira-kira bakal jatuh nggak itu Bu buah kormanya? Enggak. Karena pohon kurma itu termasuk pohon yang akarnya itu sangat kuat menghujam ke dalam permukaan bumi. Bahkan mungkin bukan pohonnya yang goyang, orang yang menggoyangnya yang goyang ya Bu ya. Ya. Nah, tapi masya Allah ya. Artinya di sini ulama banyak mengangkat ayat ini terkait dengan bab tawakal. Yang penting ikhtiar aja dulu. Walaupun ikhtiar itu lemah ya, sulit mengantarkan seseorang kepada kesuksesan, kepada hasil yang diharapkan, seolah Allah mengatakan tugasmu berikhtiar, perkara hasil nanti aku yang menentukan. Ya. Nah, sehingga ini ya intinya Allah menjatuhkan nanti ya korma yang bisa dicicipi ya untuk menambah energi ini Maryam ya, karena tadi ini ya sesudah itu ada perintah makan, minum dan bersenang hati ya. Jadi artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kehidupan orang-orang yang beriman. Biasanya kan kalau lagi sedih itu doyan makan atau enggak doyan makan, Bu? Ya, enggak biasanya ya. Ya, nah justru di ayat ini kalau lagi sedih makan, minum. Ya, artinya seorang muslim tetap diarahkan untuk menjaga hak-hak dirinya. Ya, kegundahan masalah itu nggak akan selesai dengan kesedihan. Jadi berikhtiar melakukan sesuatu yang membuat badan ini sehat. Badan sehat, mudah-mudahan nanti mental juga kuat. Dimudahkan untuk beribadah, ya, ketuk pintu pertolongan Allah dengan doa. Nah, karenanya nanti di ayat berikutnya ini ya, bagaimana Allah menjelaskan yang dikhawatirkan oleh Maryam itu adalah perkataan orang. Di mana nanti kata orang? Ya, karena semua orang tahu Maryam ini tidak punya suami. Tapi kok bisa dia punya bayi? Jadi mau dijelaskan dengan bahasa sebagus apapun itu tetap nggak akan bisa dicerna oleh masyarakatnya. Karena normalnya manusia itu bisa punya bayi ya ketika ada laki-laki yang menyentuhnya. Nah, tapi semua orang tahu ia nggak menikah. Kemudian di sisi lain Maryam ini seorang wanita yang terjaga. Gak ada yang meragukan kesucian seorang Maryam. Oleh karenanya memikirkan hal ini yang membuat Maryam resah luar biasa. Tapi lagi-lagi Bu ya, seringkali apa yang kita khawatirkan itu nggak kejadian. Ya, sebagian besar yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu tidak kejadian. Sebagaimana ibunda Musa, apa yang ia khawatirkan tidak kejadian. Begitu juga sebagaimana Maryam, apa yang ia khawatirkan tidak kejadian. Ya, ketika Maryam usai melahirkan, ia bawa itu bayi ke kaumnya. Sebagaimana yang ia duga ya. Mulai ada komen yang membuat Maryam gak nyaman. Tapi Masya Allah, Allah sudah bimbing. Kalau nanti ada yang nanya, udah puasa bicara aja. Jadi terkadang diam itu Bu, cara terbaik untuk meredam sebuah fitnah. Ya,
Karena untuk orang-orang yang nggak paham, mau dijelaskan sebagus apapun nggak akan membuat ia bisa ini memahami. Ya udah, diam. Nah, pada saat itulah ya Allah membuat sebuah mukjizat di mana Isa yang baru lahir itu bisa berbicara. Sehingga ketika Isa bisa berbicara, disitulah pada akhirnya kaumnya baru memahami bahwasannya proses kelahiran Isa ini memang sesuatu yang ajaib, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya yang mau saya sampaikan, Bu, ya, bagaimana sekali lagi Allah menghibur Maryam untuk tidak bersedih dengan melihat tadi ya alam yang indah. Bahkan nggak cukup itu, memberi hiburan lain, menggerakkan fisiknya agar kesedihan itu bisa tersalurkan. Makanlah, minumlah, bahagiakan hatimu, kata Allah. Sejukkan matamu memandangi semua ini. Oleh karenanya, mari kita berlindung kepada Allah dari kekhawatiran-kekhawatiran, agar kekhawatiran tersebut tidak semakin membesar. Bahkan Allah dan Rasulnya sudah memberi panduan ya dari beberapa ayat tadi. Ya, intinya orang beriman gak boleh larut dalam kegundahan, gak boleh memperturutkan kekhawatirannya, karena itu akan menghentikan produktivitasnya, menghentikannya dari amalnya. Nah, di samping keimanan kita, ya, itu akan membuat kita meyakini kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dengan bersandar, dengan bertawakal kepada Allah, seorang muslim menjadi seorang yang sangat kokoh di dalam menghadapi badai apapun. Baik ibu-ibu, sekarang kita beralih ke tadabbur berikutnya. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Satu ayat lagi aja ya, Bu ya. Surat An-Nahl ayat 97. Surat ke-16, Bu. Ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, ini lagi-lagi Bu ya, dalam keadaan beriman. Jadi kalau di Al-An'am ayat 82, syarat tercurahnya rasa aman, kebahagiaan itu adalah beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Nah, di ayat ini bukti dari iman itu adalah ada buahnya. Apa buahnya, Bu? Amal solih. Dan setiap amal solih yang dilakukan oleh seorang hamba itu didasari oleh keimanan, keikhlasan. Wa huwa mu'min. Karenanya apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang seperti ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebarokahan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan tumakninatul qalb, tentramnya hati, tenangnya jiwa, kehidupan yang jauh dari resah, gelisah, risau, galau, gundah gulana. Ya, jadi artinya ketika seseorang sudah memperbaiki kehidupan hambanya, siapa yang bisa mengacaukannya?
bisa mengacaukannya. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang barokah. Dan biasanya semua makna positif itu terkandung dalam makna barokah. Kalau barokah, insya Allah memudahkan seseorang untuk taat. Kalau sudah dibarokahi, sedikitnya pun mencukupi, banyaknya pun tak sampai membahayakan. Kalau sudah diberkahi, maka insya Allah Allah hadirkan ketenangan, jauh dari rasa takut dan khawatir. Kuncinya apa, Bu? Amal solih. Terakhir, biasanya sepanjang tahun, bulan apa, Bu, kita paling tenang, Bu? Paling tenang, paling tentram hatinya? Ramadan. Kenapa di Ramadan kita itu ketenangannya lebih dari bulan yang lain, Bu? Karena ibadah kita istimewa, amal solih kita lebih dari 11 bulan yang lain. Baik itu dari interaksinya dengan Quran, dari qiyamul Ramadannya, saumnya, zikirnya, infak sodakohnya, dan seterusnya. Oleh karenanya ini yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar As-Sinkiti. Ketika orang yang beriman mengetahui rahasia ketenangan itu terletak pada ibadah-ibadah yang ia lakukan dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka niscaya ia akan pegang kuat-kuat. Jadi nggak ada jalan lain ketenangan kecuali dengan iman, dengan ibadah. Begitu juga sebaliknya ketika ibadah berantakan, mau seorang menggenggam dunia sebanyak apapun, mau setinggi apapun popularitasnya, kekuasaannya, itu nggak akan menghadirkan ketenangan. Karena ketenangan itu pemiliknya adalah Allah, hanya Allah pantaskan bagi orang-orang yang beriman, yang gak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, kemudian ia buktikan keimanan itu dengan amal solih. Nah, ini kalimat closing, ya. Hidup, tentu kehidupan ini mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang ideal dan juga terkadang mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang tidak ideal. Ada keadaan yang nyaman untuk kita jalani, ada keadaan yang tak nyaman. Nah, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berbahagia, agama yang menyenangkan, mendorong umatnya untuk hidup dalam kelapangan. Oleh karenanya, la tahzan, jangan sedih, mari menjadi orang-orang yang berbahagia. Walau mungkin kita belum berhasil di satu sisi kehidupan, tapi lihat banyak ruang-ruang yang membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita berbahagia. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pusdai Jawa Barat, saya Atik Afianti melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.